Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasbih Metode Azkar. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa, alhamdulillah di episode yang lalu kita sudah belajar ya kelompok yang pertama itu, kedua bibir. Ya, alhamdulillah huruf ba, ma, wa sudah kita pelajari semua ya. Huruf ba, ma, dan wa ini sudah kita pelajari semua. Ya, baik dari makhraj dan sifat pemirsa. Ba dan ma ya, makhraj dia sama-sama merapatkan kedua bibir ya. Cuma nanti tingkat rapatnya saja yang berbeda ya. Kalau yang ba dia tidak serapat ma gitu ya. Sedangkan kalau wa ini memajukan kedua bibir ya, memajukan kedua bibir. Ba, ma, dan wa ya. Dan sifat juga sudah kita pelajari ya. Untuk ba ini berarti dia ada sifat satu dia jahar, lalu dia ada sifat namanya syiddah, lalu sifatnya istifal, infitah ya, lalu idlaq, dan terakhir qolah. Itu buat yang ba pemirsa. Yang ma, dia sifatnya ada jahar juga. Lalu ada tawasut atau bainiyah. Lalu sifat ma itu adalah istifal, infitah, ya, idlaq, dan gunnah. Sedangkan wa ya, di episode lalu pemirsa kita sudah pelajari sifatnya adalah satu, dia adalah jahar, lalu dia adalah rakhawah, lalu istifal, infitah, dan ismat. Karena dia keluarnya hati-hati, tidak lancar gitu. Maka tentu kita tahu nih, kurang satu Ustadz nih. Ya, huruf syafatan ada 4 kan? Ba, ma, wa, dan fa. Ya, maka kita akan membahas sekarang huruf fa pemirsa ya. Huruf fa. Fa makhrajnya di mana pemirsa-pemirsa ya? Di mana makhrajnya? Maka coba sebelum kita bahas makhrajnya kita drill dulu ya, kita buktikan dulu sampai kita meraba-raba di mana makhrajnya. Tentu masih kedua bibir ya, tapi di mananya detailnya. Baik, kita akan drill. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf. Ya, kita ulangi lagi. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni mafifan fani fa. Fu fan fani fafna minal mufni mafifan fanifa. Tolong lagi sekali lagi. Fu fan fani fafna minal mufni mafifan fanifa. Fu fan fani fafna minal mufni mafifan fanifa. Tuh pemirsa ya. Bisa dirasakan makhrajnya? Ah betul ya, ini tentu kalau kita udah belajar Azkar yang buku 1, kita pasti ingat ini. Atau kita belajar makhraj ya, kita pasti ingat. Berarti apa makhrajnya? Betul, gigi seri atas ya, ujung gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalam ya. Ujung gigi seri atas ya, bertemu dengan apa? Bibir bawah dalam
Ya, bibir bawah bagian dalam. Maka bisa saudara rasakan tuh. Fa, fa, fa ya. Ingat bibirnya bagian ya bawah ya, bukan bagian atas. Fa, fa, fa. Bisa kita rasakan betul ya. Ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam pemirsa. Maka kalau udah tahu begini, insya Allah semua kesulitan kita dalam melafalkan huruf, kalau kita paham betul makhrajnya, insya Allah bisa kita bacakan dengan betul dan tepat insya Allah. Maka pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa aja karakteristiknya gitu ya? Ini kan sifat udah nih, ini kan makhraj sudah, berarti tinggal sifatnya. Maka pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan karakteristiknya, sifat-sifat semuanya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Di akhir segmen 1 tadi kita sudah bahas tentang huruf fa nih. Makhrajnya ujung gigi seri atas ya, bertemu bibir bawah bagian dalam. Fa, fa gitu ya. Fa, bisa kita rasakan tuh. Atau kalau kita lihat di transliterasi huruf Indonesia, bunyinya seperti F ya. Bunyinya seperti F. Ya, tentu ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Karena nanti akan ada pembedanya gitu ya. Fa gitu pemirsa. Bukan F ya. F. Nah, kalau begitu berarti nggak ada unsur gigi seri atasnya. Makanya dia harus dilihat betul bagaimana dia makhrajnya seperti itu. Nah, maka pemirsa tentu sudah bahas makhraj, kita akan bahas karakteristiknya, sifatnya ya. Karena dalam sebuah huruf itu ada dua unsur yang selalu saya ulang-ulangi betul pemirsa ya. Semua bacaan Quran yang baik itu dimulai dari belajar huruf yang baik dan benar. Saya ulangi, seluruh bacaan Quran yang baik, bagaimanapun bacaannya, dengan irama apapun ya, kita melihat siapapun yang baca, itu akan dimulai dari belajar huruf yang baik dan benar. Ibarat kata kalau kita lihat ya, kita mau bangun rumah tinggi berapa tingkat pun, jangan lupa pondasi utamanya, ya kan? Harus disiapkan betul kebutuhannya mau berapa tingkat, lalu mau seluas apa, itu harus dilihat tuh pondasinya gitu. Sama kayak baca Quran yang baik dan benar itu harus betul memperhatikan fondasinya. Apa fondasinya? Yaitu belajar huruf baik dari makhraj dan sifatnya. Lalu huruf fa nih, ya apa sifatnya? Ya, sifatnya kita akan lihat fa ya. Pertama dari aspek udara atau nafas kita akan lihat fa, fi, fu, baf, baf ya, baf. Nah, ada nggak udara tuh? Ada nafasnya nggak kalau kita ucapkan baf? Jangan ditambah-tambahin ya, alami saja. Jadi bunyi sifatnya itu semua proporsional sesuai dengan porsinya. Fa, fi, fu, baf, baf ya ada. Maka kalau dia ada udaranya berarti dia hamas. Ya, hamas. Ya, udaranya berhembus pemirsa. Itu buat sifat yang pertama, hamas. Lalu kita lihat lagi dari aspek suaranya. Kita lihat ada suara gak dia kalau huruf itu dilafalkan. Ya. Fa, fi, fu, baf, baf, baf. Ya, masih ada suara. Maka dia sifatnya berarti rokhawah. Ya. Rokhawah. Ya, rokhawah. Berarti dia ada udara yang merembus, dia ada ahmas, juga dia ada rokhawah, suara yang berhembus atau mengalir ya. Baik. Lanjut yang ketiga, dia tebal tipis. Pangkal lidahnya terangkat tidak ya. Maka kita lihat fa, fi, fu, baf ya, baf, fa. Nah, itu berarti pangkal lidahnya dia tidak terangkat, berarti rata dia. Berarti istifa ya. Ya, istifa. Ya, ini dia istifa. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Lalu habis istifa kita lihat lagi. Bertemu gak dia antara langit-langit dengan lidah? Fa,
fa. Nah, enggak, berarti dia terbuka, berarti in fitah. In fitah, ya. Berarti dia terbuka antara langit-langit dengan lidah. Dan sifat terakhir untuk fa, apa dia? Lihat, aspeknya aspek lancar tidaknya. Huruf itu dilafalkan. Fa, fa. Coba kita sandingkan dengan tadi ma dan ba ya. Fa, ma, ba. Atau kita bandingkan dengan wa. Fa, wa. Nah, fa, ma, ba itu sama-sama lancar. Sama-sama dia idlaq. Maka dengan wa, fa, wa akan ketahuan tuh, wa kan dia ismat ya. Maka fa di sini dia adalah idlaq. Ya. Idlaq. Berarti apa? Kalau idlaq berarti pelafalan hurufnya lancar. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Ya, lebih mudah pemirsa. Itu ya, lancar keluarnya. Maka ini pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan makhraj dan sifat di kelompok yang pertama atau di item yang pertama dari makhrijul huruf, yaitu syafatain pemirsa. Maka sekarang pemirsa, insya Allah nanti kita akan memperdalam lagi dengan membuka Al-Quran di segmen selanjutnya. Nah, karena ini sudah, maka coba kita buka dulu ya. Kita cari ya beberapa ayat yang dominan di huruf ba, ma, waw, dan fa. Kita cari ini potongan ayat yang ada dari 4 huruf tersebut. Baik, huruf yang ma ya. Coba kita cari ya. Huruf ma kita akan coba cari di misal di surat Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Baik, terus huruf ba. Ya. Di ba-nya misal kita cari Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Bi rabbil ya, bi rabbil falaq. Itu huruf ba, tuh ada 2 tuh ya. Lanjut huruf waw. Ya. Huruf waw misalnya wawi, wubau, ya huruf waw misalnya kita cari al-adiyat, wal-adiyati, ya, ya terus kita cari yang fa, surat Al-Falaq lagi, min syarrin naffasati fil uqad ya, an naffasati fil uqad. Fil uqad misalnya. Nih, kita udah cari nih 4 ini. Maka bagaimana cara pelafalannya? Maka tentu harus diperhatikan betul ya, bagaimana dia harus sempurna. Maka bacanya mal qari'atu. Mal. Ma, ingat makhrajnya mal qari'atu. Ma di mana makhrajnya? Di kedua bibir, merapatkan kedua bibir. Maka harus sempurna rapatnya. Mal. Dan ma nggak boleh ada udara, dia jahar. Ma, maka jangan sampai dibaca mal, nggak boleh. Mal, nggak boleh, karena dia itu keluar udara tuh. Ya, maka mal qari'atu. Ya, lalu ketika ma dilafalkan, ya, maka nggak boleh ma ini tebel, nggak boleh, harus tipis dia. Nggak boleh mul, nggak boleh. Mal qari'atu. Itu pelafalannya. Terus yang ba. Birabbi. Birabbi. Maka banyak ini ya harus dipastikan keluar dari kedua bibir. Birabbi. Setelah keluar dari kedua bibir, maka lihat sifatnya. 1,
bi robbi. Nggak boleh ada udara yang berhembus. Karena dia jahar pemirsa. Bi robbi, jahar. Nggak boleh ada udara yang berhembus. Ya. Terus fa bi robbil fa. Fa nih ya, udah dapat lagi fa nih. Fa, maka fa di sini adalah satu harus keluar makhrajnya dari apa? Dari ujung gigi seri atas dengan apa? Dengan bibir bawah bagian dalam pemirsa. Itu ya. Coba contoh kedua ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh selanjutnya dan nanti kita akan ambil satu surat pendek dari Al-Qur'an untuk kita takhrij, kita keluarkan huruf yang dari syafatain ini. Maka pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan dulu nih, contoh dua lagi, habis itu kita akan buka surat dari Al-Quran. Baik pemirsa, tadi kita udah bahas tuh bi rabbil falak, maka diperhatikan betul baknya. Bi rabbil falak. Ya, ini huruf yang dari syafatain. Lanjut. Wal adiyati wal. Maka melafalkan wa di sini harus dari memajukan kedua bil. Wal adiyati ya, waw di sini pemirsa. Dan yang terakhir di contoh ini ya, surat Al-Falaq juga an-naffatsati fil 'uqadi. Naffa fa fi fu baf affa. Naffa ya, maka ingat tuh fa ya, ketika dia ditasdidkan atau disukunkan ya, maka harus keluar hamesnya, udaranya harus berhembus. Naffa ya, di situ ada tuh ya fa-nya, naffa. Dan ingat pemirsa, selain udara berhembus juga harus kelihatan tuh ya, dia berarti rokhwah ya, kita sudah pelajari itu tadi tuh. Naffa ya, rokhwah tuh. Lalu fa, ketika dia ditasdidkan atau disukunkan akan kelihatan ya, akan sangat kelihatan pangkal lidahnya tidak terangkat. Lidah dan langit terbuka dan pelafalannya juga mudah atau idlaq ya. Itu dia. Naffa tsati fil uqad. Fil uqad ya, sama kayak tadi ya, fa-nya ya. Pemirsa alhamdulillah. Maka sekarang pemirsa silakan dibuka mushaf Qur'annya. Kita akan baca satu surat pendek ya. Sama dalam surat ini ada bacaan huruf syafatain ya. Surat Al-Asr ya, ayat 1 sampai 3. Kita akan buka pemirsa. Ya, baik. Sudah? Surat ke 103 ya. Surat ke 103 juz 30 Al-Asr. Baik, saya akan baca 2 kali, nanti kita akan cari kata yang mengandung huruf syafatain. Ya, baik, silakan disimak pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, baik pemirsa. Nah, kita akan coba cari ya ayat atau kata yang ada mengandung huruf syafatain ya. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, ada ya di sini ya. Wal 'asr. Ya. Wal 'asr. Bawahnya wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ya. Lafi. Lanjut ayat ketiga. Innal ladzina amanu.
amanu. Amanu wa amilus, ya. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, ini pemirsa ada beberapa kata, ada 7 ya. Baik, kita coba lafalkan. Wal asr, ya, wal asr. Wa-nya wal asr. Ingat, bibirnya dimajukan, kedua bibir maju di situ ya. Wal asr, wawunya jangan lupa pemirsa ya. Waw di sini masuk ke huruf syafatain. Wal asr, wal. Lalu lafi, ya. Lafi, maka dia harus masuk ke kedua bibir ya. Maka melafalkannya ujung gigi atas, bibir bawah bagian dalam. Amanu, ya, amanu. Wawunya juga sama nih. Amanu, ya, mim, melafalkan dua bibir. Wawunya juga sama, majukan dua bibir. Wa amilus, ya. Wa amilus. Ya, sini huruf dua bibir. Lanjut. Wa tawasaw. Ya, 3 di sini. Bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ba-nya juga harus masuk dari dua bibir ya. Mendapatkan kedua bibir pemirsa. Alhamdulillah pemirsa sekalian, Al-Asr sudah kita bahas. Juga kita sudah memisahkan, mentakhrij huruf kedua bibir di surat Al-Asr. Maka setelah ini tinggal pemirsa nanti banyak latihan di rumah. Buka Quran, mau ketemu surat apapun, ayat apapun, kalau ketemu 4 huruf ini, ba, ma, wa, dan fa, pastikan mengeluarkan hurufnya, makhrajnya dari kedua bibir, ya, dan sifat-sifatnya harus sempurna. Itu pemirsa ya yang bisa kami sampaikan. Amat terasa kita sudah berada di akhir episode, maka mari kita akhiri baca kita membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan belajar lagi di episode selanjutnya dengan makhraj yang lain. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.